Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali lagi di Kang Kripto. Oke, pada video kali ini kita akan membahas salah satu negara di Amerika Tengah yang sudah mengadopsi Bitcoin di negaranya, yaitu El Salvador. Oke, sebelum kita mulai videonya, kita lihat market hari ini dulu. Oke, market hari ini teman-teman lagi pada bearish ya teman-teman ya. Ada juga yang bullish, cuman sepertinya kebanyakan masih pada bearish semua teman-teman. Bisa dilihat ini merah 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 dan merah semuanya. Waduh, semoga cepat kembali normal ya. Oke teman-teman, kita langsung saja ke beritanya yang pertama. Oke, di berita1.com. Nah, ini dijelaskan ya teman-teman ya, kenapa El Salvador pakai Bitcoin. Nah, ini disebutkan ya teman-teman ya. Negara di Amerika Tengah yang relatif miskin ini telah mengukir sejarah sebagai negara pertama di dunia yang mengadopsi Bitcoin sebagai mata uang nasional. Jadi mereka dapat, ya intinya presiden mensahkan Bitcoin ini sebagai mata uang di negara tersebut teman-teman ya. Jadi kebijakan itu dilontarkan oleh Presiden Nayib Bukele yang baru berusia 39 tahun. Wah, masih muda presidennya. Nah, ini sudah disahkannya itu pada tanggal 7 September ya UU-nya ya teman-teman ya. Nah, alasan pertama, El Salvador tidak punya mata uang sendiri, jadi masih pakai dolar fiat Amerika ya teman-teman ya. Seperti biasa. Yang kedua, 70% dari populasi El Salvador tidak punya rekening bank dan bekerja di sektor informal. Oh, jadi mungkin memang banknya nggak terlalu banyak kali di sana ya. Kemudian yang ketiga, perekonomian El Salvador sangat bergantung pada remiten pekerja migran yang kebanyakannya juga berada di Amerika Serikat. Sekitar seperempat warga El Salvador tinggal di Amerika dan tahun lalu mereka mengirim remiten sebesar 6 miliar US dollar ya teman-teman ya. Nah, kemudian Presiden Bukele sendiri mengatakan bahwa Bitcoin akan menjadi cara yang paling efisien dan cepat untuk mengirim remiten ya. Selain itu, Bitcoin menjadi alat transaksi yang menguntungkan bagi pekerja di sektor informal yang tidak punya akses ke perbankan. Jadi mungkin intinya nggak perlu buka tabungan rekening segala macam, yang penting bisa transfer uang ya melalui Bitcoin ini. Nah, apa yang berubah akibat kebijakan ini? Nah, pendek katanya di pasal 7 dalam undang-undang, ya bisa teman-teman baca di sini. Apa yang berubah akibat kebijakan ini? Nah, pada saat kebijakannya ditetapkan, itu ada beberapa demo ya anti Bitcoin ya teman-teman ya. Jadi di rakyatnya sendiri banyak yang tidak menyetujui keputusan tersebut ya teman-teman ya. Jadi di sana beritanya itu sudah ada 200 ATM Bitcoin dan ya kebanyakan dibakar ya teman-teman ya. Nanti kita lihat beritanya. Nah, ini dia teman-teman. Di cnnindonesia.com disebutkan bahwa warga El Salvador bakar ATM Bitcoin. Waduh. Nah, mereka menentang kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Presiden Nayib Bukele. Nah, menyuarakan penolakan mereka, para pendemo nekat membakar 200 mesin ATM Bitcoin. Waduh, banyak banget ini dibakarnya. Nah, karena ada kebijakan itu, mereka ya pastinya setiap ada kebijakan ada pro dan kontra ya teman-teman ya. Cuman nggak tahu nih negara lain lagi apakah akan meniru seperti ini. Mungkin mereka lebih menekankan bahwa harga Bitcoin itu naik dan turun fluktuatif banget teman-teman ya. Takutnya beli sekarang satu, besok harganya jadi setengah. Mungkin seperti itu ya. Nah, para aktivis yang melakukan aksi itu menyebut demonstrasi dilakukan karena mereka menilai Bitcoin tidak dapat membantu masyarakat El Salvador. Sementara para ahli menyatakan legalisasi Bitcoin dapat memicu inflasi di negara yang memiliki angka kemiskinan dan pengangguran tinggi tersebut. Oh, jadi benar-benar negara yang mungkin dianggap negara miskin ya teman-teman ya. Namun aksi itu ditanggapi dingin oleh sang presidennya gitu. Jadi dengan keputusan tersebut, maka mereka melakukan demonstrasi dengan membakar 200 ATM Bitcoin. Waduh, sayang banget dibakar ATM-nya. Oke, nah kemudian berita yang terbaru lagi itu sejak adanya berita Evergrande yang teman-teman tahu, jika ada yang belum mengetahuinya silahkan nonton video sebelumnya. Nah, pada berita wartaekonomi.co.id disebutkan bahwa meski dalam krisis, El Salvador membuka peluang dengan membeli 150 Bitcoin. Jadi teman-teman, pada hari Senin kemarin ya, tanggal 20 September itu kan terjadi krisis gara-gara kebanyakan pihak menyebutnya karena adanya krisis Evergrande ya teman-teman ya. Di China itu properti raksasanya tidak dapat membayar bunga utangnya,
Sehingga banyak kekhawatiran di pihak global ya teman-teman, khususnya di China dan juga di Amerika. Nah, akibatnya berimbas pada saham dan juga dengan dunia kripto. Bagi teman-teman yang belum menonton video saya sebelumnya, silahkan ditonton. Saya taruh linknya di bawah. Oke, di sini disebutkan bahwa terlepas dari berbagai peringatan lembaga global mengenai adopsi Bitcoin, pemerintah El Salvador rupanya terus menangkap peluang pasar. Nah, pada saat ini harga Bitcoin sedang turun akibat adanya Evergrande tersebut. Nah, itu pemerintah El Salvador malah istilahnya serok Bitcoin ya teman-teman ya, menambah pasokan Bitcoinnya. Awalnya kemarin, sekarang saat ini negara tersebut memegang 700 Bitcoin. Awalnya itu pada saat pembukaan disahkannya Bitcoin hanya 400 Bitcoin. Kemudian dalam 2 minggu sudah bertambah 300 Bitcoin ya teman-teman ya. Jadi totalnya 700 Bitcoin atau senilai 32 juta dolar pada saat tanggal sekarang ini 21 September. Waduh. Jadi memang benar-benar ada yang melihat peluang dan juga ada yang melihat kekhawatiran akan anjlok ya teman-teman ya. Oke, kemudian di sini disebutkan bahwa dengan persetujuan yang jelas terhadap bukan nasihat keuangan yang ditampilkan di sekitar ekosistem kripto, Bukulele membagikan nasihat presiden dengan mengatakan mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan Anda jika Anda membeli penurunan. Nah, ini dari Twitternya sendiri, we just bought the dip. Jadi mereka membeli di saat harganya jatuh 150 new coin. Waduh, berapa juta itu? Oke, jadi intinya dari setiap kejadian yang di dunia kripto ini, ada yang melihatnya secara positif dan juga ada yang melihatnya secara negatif. Balik lagi ke teman-teman, strategi apa yang dipakai untuk investasi di saham kripto ini. Yang jelas tetap do your own research ya teman-teman ya. Tetap gunakan uang dingin untuk berinvestasi, jangan uang panas. Oke teman-teman, demikian video saya kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Ingat, selalu berinvestasi menggunakan uang dingin teman-teman ya. Hatur nuhun, sadayana. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.